Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Kepada ketua kelas, silahkan untuk memimpin doa. Ibu absen dulu ya. Safa, Putri, Hafiz, Azan, Zahra, Mizan. Alhamdulillah hari ini masuk semua ya. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sebelumnya, siapa di sini yang tahu kita akan membahas materi tentang apa hari ini? Iya, benar. Hari ini kita akan membahas materi tentang bangun ruang sisi datar. Tujuannya itu supaya kalian tuh tahu apa aja sih macam-macam bangun ruang sisi datar, sifat-sifatnya, dan juga rumusnya. Nah, anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian bangun ruang sisi datar. Jadi, bangun ruang itu termasuk ke dalam 3 dimensi yang memiliki ruang, volume, dan juga isi. Bangun ruang juga dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu ada bangun ruang sisi datar dan juga bangun ruang sisi lengkung. Nah, di sini Ibu mau tanya, ada berapa macam bangun ruang sisi datar? Iya, ada 4. Apa saja? Yang pertama, kubus. Iya, benar. Yang kedua, balok. Yang ketiga siapa yang tahu? Iya, prisma. Dan yang keempat ada limas. Nah, anak-anak, untuk pembahasan bangun ruang yang pertama yaitu kubus. Di sini Ibu akan menggambar kubus ya. Nah, anak-anak semuanya, di sini Ibu sudah menggambar kubusnya. Jadi, kubus itu adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang berbentuk persegi. Nah, bentuk persegi itu seperti ini ya. A, B, F, E, A, E itu namanya bentuk persegi. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai sifat-sifat kubus. Di sini siapa yang tahu apa aja sih sifat-sifat yang dimiliki oleh kubus? Ada yang tahu? Baiklah, jika tidak ada yang tahu, kita akan bahas secara bersama-sama. Sifat-sifat kubus. Yang pertama, yaitu kubus itu memiliki sisi. Nah, seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan, bahwa kubus itu berbentuk persegi yang memiliki 6 bidang sisi. Nah, untuk membuktikannya, kita hitung ya bersama-sama. Jadi, ada bagian sisi depan dan juga sisi belakang. Ada bagian sisi samping kiri dan juga samping kanan. Ada bagian sisi sebagai tutup dan juga sebagai alasnya. Jadi ada berapa? Iya, ada 6. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sisi yang dimiliki oleh kubus itu terdapat 6 sisi.
Kemudian sifat yang kedua dari kubus yaitu ada rusuk. Kubus itu memiliki rusuk. Ada berapa sih rusuk pada kubus? Ada yang tahu? Baik, kita akan mencari sama-sama ya. Nah, sebelumnya rusuk itu garis potongan antara dua sisi bidang kubus dan terlihat seperti kerangka yang menyusun kubus. Nah, garisnya itu ini. Jadi pertama kita nyari A ke B 1. Kemudian dari B ke C 2. Kemudian C ke D 3. D ke A 4. Kemudian A ke E 5. Kemudian B ke F 6. Kemudian C ke G 7. F ke G 8. E ke F 9. E ke H 10. H ke G 11. H ke D 12. Nah, ini tuh termasuk rusuknya. Jadi, rusuk pada kubus itu ada 12. Kemudian, sifat kubus yang ketiga yaitu memiliki titik sudut. Titik sudut itu garis potongan antara dua rusuk. Nah, kita hitung ya sama-sama. Ada 1, A, B 2, C 3, D 4, E 5, F 6, G 7, H 8. Jadi titik sudut pada kubus itu ada 8. Setelah kita membahas sifat-sifat kubus, selanjutnya kita beralih ke rumus kubus. Rumus kubus yang pertama yaitu luas salah satu sisi kubus. Ada yang tahu rumusnya apa? Iya, benar. S pangkat 2. Kemudian luas permukaan kubus. Siapa yang tahu? Iya, benar. Berapa? 6 dikali S pangkat 2. Yang ketiga, kita mencari volume kubus. Rumus volume kubus. Apa yo? Berapa? Salah. Kalau 12 kali S itu namanya rumus keliling kubus. Kalau volume kubus itu rumusnya S pangkat 3. Dan yang terakhir itu keliling kubus. Baru rumusnya 12 dikali S. Nah, sampai pada pembahasan kubus ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita akan lanjut ke balok. Bangun ruang sisi datar balok. Bagaimana semuanya, paham? Alhamdulillah paham. Nah, anak-anak, untuk bangun ruang sisi datar yang kedua yaitu ada balok. Di sini Bu akan menggambarkan baloknya. Nah, gambar balok ini hampir mirip dengan gambar kubus yang tadi. Tetapi balok itu
Tidak hanya ada bentuk perseginya, melainkan ada bentuk persegi panjang. Sekarang kita akan bahas mengenai sifat-sifat balok. Sifat-sifat balok. Sama seperti kubus, balok juga memiliki sisi. Ada berapa sisi pada balok? Iya, balok memiliki 3 sisi sepasang yang berhadapan. Jadi, ada bagian depan dan juga bagian belakang, ada samping kiri dan samping kanan, ada tutup dan juga ada alasnya. Kemudian, balok juga memiliki rusuk. Ada berapa rusuk pada balok? Yakin 8. Siapa yang tahu? Baiklah, kita akan hitung sama-sama untuk mencari tahu rusuk pada balok itu ada berapa. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa rusuk itu kan garis kan? Kita beri tanda dulu. Nah, kita hitung sama-sama ya. Dari A AB, A ke B, AB. Kemudian BC. Kemudian CD, DA. Terus AE, EF, BF, EH, HG, GF, GC, HD. Masih ada lagi? Coba kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian sifat ketiga yang dimiliki oleh balok yaitu balok memiliki titik sudut. Ada berapa titik sudut pada balok? Iya, 8. Mari kita hitung sama-sama untuk membuktikannya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, setelah kita membahas sifat-sifat balok ini, apakah kalian sudah paham? Baiklah, jika kalian sudah paham, kita lanjut ke rumus-rumus balok. Rumus balok yang pertama yaitu untuk permukaan balok. Ada yang tahu rumus permukaan balok itu apa? Ya, benar. 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar dikali tinggi. Rumus yang kedua yaitu keliling balok. Apa rumus dari keliling balok? Salah. Kalau misalkannya panjang kali lebar kali tinggi itu rumus dari volume balok. Jadi, rumus keliling balok itu 4 dikali panjang kali lebar kali tinggi. Dan rumus volume balok yang tadi ya, rumusnya itu
panjang kali lebar kali tinggi. Nah, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Baik, sudah mengerti ya semuanya? Sampai pada pembahasan balok ini? Kalau begitu, kita akan lanjut ke bangun ruang sisi datar prisma. Kemudian, bangun ruang sisi datar yang ketiga yaitu ada prisma. Nah, prisma ini hasil dari gabungan bangun datar persegi panjang dan juga bangun datar segitiga. Kita akan bahas sifat-sifat prisma. Yang pertama, memiliki sisi alas atas dan bawah berupa segitiga yang kongruen. Nah, jika kalian tidak tahu arti dari kongruen ini, kongruen itu artinya sama. Jadi, alas atas dan alas bawahnya itu berbentuk segitiga. Sifat yang kedua yaitu memiliki 5 sisi. 5 sisi itu 2 alas atas dan bawah, 3 sisi yang lainnya itu sisi tegak. Dan yang ketiga memiliki rusuk. Ada berapa sih rusuk pada prisma? Siapa yang tahu? Baiklah, jika tidak ada yang tahu, kita cari sama-sama. Rusuknya itu AB 1, BC 2, CF 3, FD 4, DA 5, AC 6, FE 7, DE 8, EB 9. Jadi rusuknya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi rusuk pada prisma itu ada 9. Nah, prisma juga memiliki titik sudut. Titik sudut pada prisma ada berapa? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prisma itu memiliki 6 titik sudut. Sekarang kita beralih ke rumus prisma. Untuk mencari luas, rumus yang pertama itu mencari luas. Rumusnya itu berapa? Ada yang tahu? Iya. 2 dikali luas alas ditambah jumlah sisi bidang tegak. Yang kedua, itu mencari keliling. Apa rumusnya? Baik, Ibu kasih tahu ya. Jadi, rumus mencari keliling prisma itu K sama dengan 3S. S ditambah S ditambah S. Yang
ketiga yaitu mencari volume. Volume prisma itu luas alas. Ini namanya alas, jadi luas alas dikali tinggi. Nah, kita sudah bahas bangun ruang sisi datar itu, sudah ada kubus, balok, dan juga prisma. Sekarang, yang terakhir kita akan membahas bangun ruang sisi datar limas. Bangun ruang sisi datar yang terakhir yaitu ada limas. Limas ini juga merupakan salah satu bentuk 3 dimensi yang memiliki alas berbentuk segi banyak dan bidang tegaknya itu berbentuk segitiga. Dan juga salah satu sudutnya berada pada satu titik. Kemudian kita akan bahas sifat-sifat limas. Sekarang kita ke sifat-sifat limas. Sifat-sifat limas yang pertama yaitu memiliki sisi. Ada yang tahu berapa sisi pada limas? Iya, benar. Ada 5 sisi. Di mana satu sisi ini dia berbentuk alas segi 4. Berbentuk alas segi 4. Dan 4 sisi lainnya berbentuk segitiga sisi tegak. Kemudian sifat yang kedua yaitu rusuk. Nah, rusuk pada limas ini ada berapa? Ya, ada 8. Kita hitung ya. AB 1, BC 2, CD 3, DA 4, EA 5, EC 6, EB 7, ED 8. Kemudian sifat limas yang terakhir yaitu memiliki titik sudut. Ada berapa titik sudut pada limas? Ya, benar. Ada 5. Titik sudut 4 titik sudutnya itu berada pada alas 1, 2, 3, 4. Dan 1 titik sudutnya berada di atas atau puncak. Nah, ini dia sifat-sifat dari limas. Sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, kita akan lanjut ke rumusnya. Nanti Ibu akan beri kalian tugas di rumah ya. Kalian jadi harus perhatikan ini baik-baik. Nah, untuk rumus limas yang pertama yaitu kita mencari volume. Siapa yang tahu rumus volume pada limas? Hampir sama dengan prisma. Siapa yang masih ingat? Ya, benar. Tetapi di sini ditambahkan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi sisi. Yang kedua kita mencari luas. Siapa yang ingat? Ini masih sama dengan prisma kok. Iya, benar. Luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Sampai pada keempat bangun ruang sisi datar ini, apakah kalian sudah mengerti? Apakah ada yang ditanyakan? Alhamdulillah semuanya mengerti. Baiklah, jika kalian semuanya sudah paham,
Ibu akan memberikan kalian tugas, yaitu membuat contoh benda yang terdiri dari kubus, balok, prisma, dan juga limas. Baiklah anak-anak, kalau begitu Ibu akan memberikan kalian tugas untuk dikerjakan di rumah, yaitu membuat contoh benda berupa kubus, balok, prisma, dan juga limas. Jadi, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah bahwa bangun ruang sisi datar itu memiliki 4 macam bangun ruang yang terdiri dari kubus, balok, prisma, dan juga limas. Nah, dari keempat bangun ruang ini mereka memiliki sifat dan rumusnya masing-masing. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan Ibu sangat berharap sekali kepada kalian supaya kalian menjadi siswa dan siswi yang lebih aktif lagi, baik di mata pelajaran Ibu maupun di mata pelajaran yang lainnya. Sebelum pembelajaran ini diakhiri, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum pulang. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.